Halo semuanya, senang bisa ngobrol lagi dengan Anda. Sebagai orang yang udah bertahun-tahun turun ke jalan, ngebangun jaringan, dan ngerasain langsung yang namanya ditolak mentah-mentah, wah saya tahu persis deh gimana rasanya nguras keringat setiap hari di lapangan. Kadang, berjuang di bisnis ini tuh rasanya sepi banget, ya kan? Nah, di sesi kali ini, kita bakal bongkar bareng-bareng sebuah konsep yang menurut saya sih game changer banget. Kita bakal bahas gimana caranya kita memutarbalikkan keadaan, gimana sebuah penolakan itu sebenarnya justru adalah pintu masuk buat ngebuka peluang yang nggak ada batasnya. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, yuk kita jujur-jujuran dulu. Pernah nggak sih Anda ngeliatin daftar nama prospek atau ngeliat satu area pasar yang, aduh dingin banget rasanya. Terus di dalam hati Anda ngebatin, waduh kayaknya mustahil deh ini. Apa saya nyerah aja ya? Anda ngerasa udah nyoba buka obrolan, udah PDKT, tapi responsnya nol besar. Cuma dapat diem doang atau tatapan muka yang skeptis. Penolakan demi penolakan ini kan lama-lama bisa ngancurin PD kita ya? Anda ngerasa udah nguasain product knowledge, udah jago banget presentasi tapi kok rasanya kayak lagi ngomong sama tembok? Kalau Anda ngerasa, wah ini gue banget nih minggu ini, dengerin saya. Anda nggak sendirian. Kita semua pasti pernah ada di titik capek mental yang kayak gitu. Masuk ke bagian pertama, soal terjebak penolakan di lapangan. Kita akuin aja, ngerasain penolakan di pasar yang dingin itu emang beneran sakit. Tapi tahu nggak, masalah utamanya itu sebenarnya bukan pada pasarnya loh, tapi ada pada kacamata yang lagi kita pakai buat ngelihat pasar itu sendiri. Di bagian kedua ini, saya mau cerita tentang kisah dua salesman sepatu. Mungkin Anda pernah dengar, tapi coba resapi lagi deh. Karena ini tuh bener-bener metafora yang paling pas buat ngegambarin kondisi pasar Anda sekarang. Gini ceritanya. Bayangin ada sebuah perusahaan sepatu raksasa yang mau ekspansi bisnis ke sebuah pulau terpencil yang baru aja ditemuin. Bosnya tentu nggak main-main dong, dia ngirim dua salesman terbaik yang mereka punya. Ingat ya, dua orang ini tuh sama-sama profesional sejati, sama-sama ahli di bidangnya. Mereka dikasih waktu seminggu buat riset pasar. Terus, pas nyampe di sana, apa fakta yang mereka temuin? Mereka berdua ngelihat langsung dengan mata kepala sendiri kalau di pulau itu sama sekali nggak ada satupun orang yang pakai sepatu. Nol, semuanya bertelanjang kaki. Ini adalah realitas fisik yang 100% sama, dilihat oleh dua orang yang berbeda. Dan disinilah momen penentunya. Ngelihat kondisi yang persis sama tadi, dua orang ini ngirim telegram balasan ke bosnya. Dan isinya bertolak belakang banget. Coba dengerin laporannya. Salesman pertama, si realis, ngirim pesan dengan nada yang capek dan putus asa. Dia nulis, "Bos, saya pulang besok aja. Nggak usah kirim sepatu ke sini. Nggak ada peluang sama sekali. Orang di sini nggak ada yang pakai sepatu. Pasarnya nol." Dia cuma ngeliat fakta, dan dia ngerasa itu jalan buntu. Tapi coba cek laporan dari salesman kedua, sang visioner. Wah, ini energinya meledak-ledak. Dia nulis, "Bos, ini luar biasa banget. Cepetan kirim 10.000 pasang sepatu sekarang juga. Peluangnya nggak terbatas. Bayangin, belum ada satupun orang yang pakai sepatu di sini. Kita bisa edukasi dan jualan ke semua orang di pulau ini." Merinding nggak sih dengernya? Objek yang mereka lihat persis sama. Tapi yang satu ngelihat itu sebagai kuburan bisnis, yang satunya lagi ngelihat ladang emas gede-gedean. Rahasia edukasi pasar baru inilah yang jadi kunci utama atau senjata rahasia buat ngebuka samudra biru Anda, alias pasar kali Blue Ocean. Dari cerita tadi, ada 3 prinsip krusial yang bisa langsung kita praktekin nih buat ngadepin lapangan. Pertama, lihat peluang, bukan hambatan. Di saat orang lain ngerasa buntu karena mikir, wah nggak ada yang pakai sepatu atau prospek gue nggak ngerti apa-apa soal produk ini, seorang marketer handal justru ngelihat itu sebagai potensi pasar Blue Ocean. Kedua, kuasai yang namanya edukasi pasar. Ini beneran inti dari kerjaan kita. Dan yang ketiga, pertahankan sikap mental yang tangguh. Bisnis jaringan ini bukan sekedar soal seberapa pintar Anda ngomong, tapi seberapa kuat mental Anda menafsirkan penolakan di awal. Nah, khusus poin kedua ini penting banget. Yuk kita bedah lebih dalam. Jadi, apa sih sebenarnya edukasi pasar itu? Edukasi pasar itu bukan sekedar ngejualin barang ke orang yang emang udah pengen beli. Kalau orangnya udah pengen, ya Anda cuma jadi tukang catat pesanan dong, bukan pembangun bisnis sejati. Edukasi pasar itu adalah tindakan ngajarin orang, ngasih pemahaman ke mereka, kenapa sih mereka butuh produk tersebut buat ningkatin kualitas hidup mereka. Teman-teman ingetin ya, pasar yang gede itu nggak cuma ditemuin gitu aja. Pasar yang gede itu harus kita ciptain lewat edukasi. Kalau prospek nolak Anda, itu bukan berarti mereka nggak butuh. Itu cuma berarti mereka belum ngerti kenapa mereka membutuhkannya. Tugas Anda adalah nyalain saklar lampu pemahaman di kepala mereka. Sekarang, waktunya kita terapkan mentalitas juara ini ke bisnis Anda, terkhusus buat Anda, para mitra NC Nusantara. Coba resapi makna kalimat ini baik-baik.
Perbedaan antara orang yang biasa aja dan orang yang luar biasa itu terletak pada sikap mentalnya waktu ngadepin penolakan. Hari ini saya mau nantang Anda semua. Pas Anda turun lagi ke lapangan, bawa produk NC Nusantara yang luar biasa ini, dan pasarnya kerasa dingin, ingat, Anda tuh lagi nggak dihakimi, Anda tuh lagi dikasih kanvas kosong yang siap dilukis. Tolong, berhenti bersikap kayak salesman sepatu yang pertama tadi. Skill teknis kayak cara presentasi atau follow up itu emang wajib dikuasai. Tapi yang bakal bikin Anda survive dan sukses besar di lapangan adalah PMA, Positive Mental Attitude. Sikap mental positif yang ngelihat penolakan bukan sebagai kata tidak, tapi sekedar kata belum. Penolakan itu justru sinyal kalau proses edukasi pasar Anda baru aja dimulai. 10.000. Angka ini bukan cuma sekedar fiksi dari cerita tadi loh. Bayangin aja, 10.000 pasang sepatu itu adalah simbol dari potensi pertumbuhan masif di bisnis NC Nusantara Anda yang saat ini belum tersentuh. Itu simbol dari ratusan atau bahkan ribuan prospek di luar sana yang lagi nunggu buat diedukasi. Kalau Anda bisa ngegeser sedikit aja cara pandang Anda, setiap kompleks ruko, setiap lingkungan perumahan, setiap daftar kontak di handphone Anda sekarang, itu semuanya punya potensi jadi 10.000 sepatu tadi. Jangan pernah batasin diri sendiri cuma gara-gara ngelihat kondisi di permukaan yang belum terbentuk. Jadilah sang visioner dan ciptakan pasar Anda sendiri. Dan ini ngebawa kita ke sebuah kesimpulan yang menurut saya dalam banget. Dunia ini nggak berubah karena apa yang kita lihat, tapi karena bagaimana cara kita memandangnya. Realitas di lapangan itu mungkin keras, prospek di awal mungkin cuek aja, tapi respons Anda lah yang pada akhirnya nentuin hasil akhirnya. Jadi pertanyaan saya buat Anda saat kita nutup sesi ini, waktu Anda ketemu prospek berikutnya, yang mungkin belum ngerti sama sekali nilai luar biasa dari bisnis Anda, apakah Anda bakal ngelihat pasar yang nol, atau Anda bakal langsung mesen 10.000 pasang sepatu? Pilihan itu sepenuhnya ada di tangan Anda. Teruslah semangat mengedukasi pasar, dan sampai jumpa di puncak kesuksesan.